Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وَوَصَّفُ الْقَائِلِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramin, kami muliakan para masyayikh, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sabil Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita malam ini alhamdulillah bertemu lagi dengan malam Kamis, malam pengajian rutinan yang sudah libur lebih dari 1 bulan, dari akhir Sya'ban kemudian masuk Ramadan, libur full sebulan, dan sekarang sudah bulan Syawal lebih dari pertengahan bulan. Jadi 1,5 bulan pengajian kita diliburkan ya, karena kita fokus dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu, masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim Sabil Taqwa ini. Salat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mengawali pengajian ini kita membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan
kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para ulama, para aulia, para orang tua kita, bapak ibu kita, istri, suami, anak istri, anak suami dan sebagainya yang sudah hidup, yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya diberikan nikmat kubur, yang masih hidup mudah-mudahan diberikan keteguhan iman dan Islam. Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah SWT. Yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dapatkan rezeki yang halal barokah. Yang sedang kesulitan semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang menunggu kehadiran anak keturunan mudah-mudahan Allah segera berikan anak-anak yang soleh dan soleh. Yang belum mendapatkan hidayah mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleha, dijaga oleh Allah SWT iman Islamnya hingga akhir hayat masing-masing. Kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat. Ala hadziniyah wa naqul insaniyatin solehah. Wa ila hadratin nabiyina wa syahidina wa ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un billahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu rahimahumullah, baru saja Ramadan meninggalkan kita semua, memasuki bulan Syawal, masih dalam nuansa Idul Fitri. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apabila selama kita bersama-sama di majelis ilmu ini, bersama-sama bermasyarakat, bersama-sama bergaul di tengah-tengah kehidupan, mungkin saya pribadi punya salah atau segenap keluarga punya salah kepada Bapak Ibu, baik perkataan ataupun perbuatan, sengaja ataupun tidak disengaja. Mohon kiranya, mohon keikhlasannya Bapak-bapak dan Ibu memaafkan kesalahan kami. Ya, demikian juga Bapak Ibu, andai kata misalnya ada salah khilaf kepada kami sudah memaafkan. Jadi dengan Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Karena dosa sesama manusia itu tidaklah hilang dengan kita sholat, dengan kita puasa. Tapi dosa kepada sesama manusia itu akan bisa dihapus apabila sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau sudah ada dosa kepada Allah, insya Allah selama sebulan kita puasa, dosa-dosanya sudah dihapus. Karena ada hadis Nabi kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Itu dosa-dosa kepada Allah. Ya. Demikian juga sholat tarawih yang Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Siapa yang sholat malam, sholat tarawih karena iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini dosa kepada siapa? Kepada Allah. Dengan baca Quran, baca Yasin, Allah ampuni dosa-dosa. Tapi dosa kepada Allah. Dengan baca sholawat, dengan baca istighfar, dengan baca zikir, Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Tapi dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia harus minta maaf kepada sesama manusia. Makanya di dalam hadis Nabi disebutkan riwayat bahwa apabila, kata Rasulullah, apabila di antara kalian pernah berbuat zalim kepada sesamanya, pernah menyakiti orang lain, pernah mengambil hak orang lain, maka segeralah minta maaf kepada yang bersangkutan sebelum nanti di akhirat kelak tidak ada dirham, tidak ada dinar. Kenapa? Karena nanti di akhirat ketika dia diadili, maka kalau dia punya amal kebaikan, punya ganjarannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya ketika di dunia. Punya orang yang di dunia pernah dizalimi, meminta keadilan Allah, maka diadili. Maka ditebusnya itu bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan dirham, bukan dengan dinar, tapi dibayar dengan amal kebaikan, dengan ganjaran. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya ganjarannya sudah habis, maka akan diganti dengan dosa orang tersebut, dilimpahkan, diberikan kepada orang yang menzaliminya. Orang yang pernah dizalimi, dia punya dosanya diberikan kepada orang yang menzalimi itu. Nah, maka sebelum itu terjadi, falyatahallal, kata Nabi, maka mintalah halal kepada seseorang. Itulah yang menjadi dasar di Idul Fitri ini kita melakukan halal bi halal. Halal itu tidak ada di Arabnya, itu murni dari Indonesia, buatan Indonesia, made in Indonesia. Intinya kita meminta dihalalkan, dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bulan Syawal ini sesuai dengan namanya, Syawal itu artinya irtafa'ah. Irtafa'ah itu artinya peningkatan. Maka setelah Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kira-kira Bapak Ibu meningkat enggak? Meningkat berat badannya. Berat badannya meningkat berat. Meningkat ya, atas puasa Ramadan, malah yang meningkat berat badannya. Jadi Syawal itu artinya irtafa, peningkatan, meningkat. Jadi harus ditingkatkan apa yang sudah dilatih di Ramadan itu ditingkatkan. Ketika Ramadan dilatih sholat awal waktu, sholat berjamaah, dilatih sholat sunnah, dilatih baca Quran, dilatih menjaga lisan, dilatih menjaga mata, dilatih menjaga anggota badan semuanya. Maka selesai Ramadan ini diteruskan. Jangan sampai ketika Ramadan rajin berjamaah, selesai Ramadan selesai jamaah. Ketika Ramadan rajin sholat, rajin ngaji, selesai Ramadan selesai ngajinya. Nauzubillah min dzalik.